Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Furqan Family Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan menjalankan aktivitas dengan penuh semangat. Dan apa-apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi bersama Furqan Family Channel. Kali ini Furqan akan membagikan video mengenai tentang public speaking dan percakapan sehari-hari. Nah, apakah public speaking ini dengan percakapan sehari-hari ada kaitannya? Tentu ada ya teman-teman. Mungkin video sebelumnya Furqan telah membagikan yaitu tentang teknik dasar public speaking dan cara menghilangkan grogi ataupun nervous ya teman-teman. Yang pertama, apa sih yang harus kita pahami? Pengertian public speaking. Dan yang kedua yaitu cara kenapa kita harus mempelajari teknik public speaking. Dan yang ketiga, apakah ada kaitannya antara public speaking dengan percakapan sehari-hari? Nah, kita bahas yang poin pertama dulu. Nah, pengertian public speaking. Nah, secara umum tentu kita mengenai tentang public speaking ini kita kan ingin tampil, ingin berbicara di orang banyak. Nah, tentu kita harus mempersiapkan diri dong, baik itu materi ataupun mental dan lain sebagainya. Itu secara garis umumnya teman-teman. Kenapa kita harus mempelajari trik ataupun teknik dasar mengenai tentang public speaking? Nah, ini perlu teman-teman. Walaupun kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari materi, akan tetapi kita tidak tahu teknik dasarnya untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, itu akan hilang teman-teman ya. Karena kita tidak tahu teknik dasar untuk public speaking itu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu mengenai tentang public speaking dan percakapan sehari-hari. Apakah ini ada kaitannya? Tentu ada teman-teman. Nah, di sini ada 4 poin yang akan kita bahas ya teman-teman. Bagi kalian yang baru melihat channel ini, silahkan di like, di komen, dan di subscribe teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadikan suatu kenang-kenangan untuk di kemudian hari ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Yang pertama teman-teman, yaitu adalah menyusun buah pemikiran yang logis. Artinya kita persiapkan dulu ya perkataan-perkataan yang logis, yang masuk akal, yang mudah dipahami oleh teman kita. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya ketika kita ini berbicara, ngobrol dengan teman kita, tentu keinginan kita itu ingin tersampaikan apa yang kita sampaikan kepada teman kita ataupun audien. Nah, maka dari itu kita harus ada persiapan terlebih dahulu, menyesuaikan ya teman-teman. Dan yang kedua, melihat lawan teman kita ataupun audien. Nah, misalkan kita akan tampil di depan umum. Nah, kita lihat dulu nih audiennya. Apakah rata-ratanya itu ibu-ibu? Apakah bapak-bapak? Apakah anak muda? Nah, di situ kalau misalkan bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, remaja ada. Nah, di situ kita harus bisa mengolah bahasa kita, menyesuaikan agar mudah dimengerti. Oleh bapak-bapak mudah dimengerti, oleh ibu-ibu mudah dimengerti, oleh para remaja pun bisa dimengerti. Kalau misalkan kita ingin tampil di depan sebagai laporan ketua pelaksana ataupun sebagai tokoh masyarakat dan lain sebagainya teman-teman. Nah, apalagi misalkan seperti di perusahaan kita sebagai pimpinan, walaupun kita itu mempunyai trik ataupun cara agar perusahaan ini bisa maju, bisa berkembang. Nah, kalau misalkan kita ini tidak ada teknik melihat lawan teman kita, melihat para anak buah kita, tentu tidak akan mudah dipahami. Nah, makanya kita perlu mempersiapkan diri agar para audien itu ataupun para anak buah kita itu mudah memahami perkataan kita ataupun ucapan kita yang kita sampaikan kepada mereka teman-teman. Nah, makanya kita harus melihat lawan teman kita dulu ataupun lawan bicara kita dulu ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan pesan secara maksimal teman-teman. Nah, tentu kalau misalkan pembicaraan kita, penjelasan kita ini ingin mudah dimengerti, ingin dipahami oleh mereka, tentu kita ini harus maksimal menjelaskan kepada mereka. Makanya dari itu perlu ada yang namanya teknik public speaking. Dan ini ada kaitannya juga dengan percakapan sehari-hari. Nah, kalau misalkan kita sering berbicara kepada orang banyak, kemudian kita sering ngobrol dengan teman-teman, misalkan nongkrong di warung ataupun di pos ronda, kita membicarakan tentang hal apa saja. Karena apa? Karena setiap manusia itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan kita sering berinteraksi dengan teman-teman, sering ngobrol mengenai tentang apa saja, makanya kita jangan sekali-kali menghina seseorang, karena belum tentu kita menghina dia, belum tentu keahlian dia itu dimiliki oleh kita. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Nah, makanya ini sangat diperlukan sekali
kita berinteraksi dengan teman kita ataupun dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena ini kita adalah makhluk sosial, tidak lepas dari ada yang namanya kebutuhan ataupun bantuan orang lain. Nah, maka dari itu kita perlu ada interaksi dengan orang lain ataupun teman kita. Nah, mungkin video sebelumnya Furqan telah membagikan, yaitu mengurangi rasa nervous ya teman-teman ketika kita berbicara di depan. Misalnya Furqan Family Channel telah mencontohkan kita berbicara di depan kaca. Nah, setelah itu misalnya kita memanggil teman kita 2 orang, contohnya kita belajar berbicara ya teman-teman. Kemudian ditambah lagi kalau misalkan kita sudah tidak grogi ya teman-teman. Nah, ini ada cara lagi ya teman-teman. Nah, selain itu kita sering ngobrol dengan teman-teman ya. Kita sering ngobrol dengan teman-teman, misalkan teman waktu sekolah, SD, SMP, ataupun teman satu di perkuliahan misalnya. Nah, kita harus sering ada komunikasi ya dengan mereka. Kenapa demikian? Karena ketika kita ngobrol pasti kita akan mendapatkan ilmu dari mereka, akan mendapatkan manfaat ataupun akan mendapatkan pengalaman dari mereka. Tadi itu Furqan Family Channel sudah mengatakan setiap orang itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Makanya ketika kita sering berinteraksi dengan orang lain, dengan teman, dengan tetangga dan lain sebagainya, itu akan menambah wawasan kita dan itu akan memudahkan kita ketika kita tampil di depan orang banyak teman-teman. Mudah karena banyak wawasan-wawasan yang kita ambil, yang kita pahami. Itulah pentingnya kita berinteraksi dengan orang banyak. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kita harus mudah beradaptasi. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Kalau misalkan kita ingin tampil di depan, ingin berani menghadapi orang banyak, kita harus mudah beradaptasi. Tadi itu Furqan Family Channel sudah menyampaikan, misalkan ngobrol dengan teman kita, dengan misalkan rekan tetangga kita, saudara kita. Nah, di situ kita ngobrol biasa aja, ngobrol santai mengenai tentang apa saja. Nah, di situ lama-kelamaan semakin kita banyak beradaptasi, semakin kita banyak komunikasi dengan orang lain, disitulah pemahaman kita, pengetahuan kita, wawasan kita akan bertambah. Dan di situ secara tidak langsung akan menambah keberanian kita saat kita tampil di depan umum ya teman-teman. Nah, itu pembahasan mengenai tentang public speaking dan kaitannya percakapan sehari-hari. Oke teman-teman semuanya, mungkin pembicaraan Furqan ataupun ulasan mengenai tentang public speaking dan percakapan sehari-hari sampai sini dulu ya teman-teman. Saksikan video berikutnya, nanti masih banyak mengenai tentang video-video mengenai tentang ingin menjadi MC formal, informal dan lain sebagainya teman-teman. Dan sekali lagi mohon kepada teman-teman agar koreksinya, komentarnya jika perkataan Furqan ini ada yang salah teman-teman. Kenapa? Karena komentar itu sangat dibutuhkan sekali untuk Furqan Family Channel untuk memperbaiki diri. Sekali lagi mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia dialah yang bermanfaat untuk orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.